Kalau ibunya bahagia, sudah otomatis yang mendampinginya berapa jam kan lebih lama ibunya. Makanya kalau anak kita mau bahagia, mau tenangkan dulu ibunya, bahagiakan dulu ibunya. Kalau ibunya tenang, biasanya ketika mendampingi anak-anaknya jauh lebih senang gitu ya, jauh lebih terbuka. Makanya kalau saya selalu menyampaikan ke sesama para ibu, Bu, bahagiakan diri kita dulu yuk Bu, makan es krim kayak gitu ya, sebelum ketemu sama anak gitu ya, me time dulu kayak gitu ya, cuman sekedar cuma makan es krim gitu, minta duitnya aja Bu sama bapaknya buat beli es krim gitu misalnya. Ya, intinya perlu kesepakatan. Ada kesepakatan itu berbuah jadi aturan. Betul. Yang harus diawasi sama orang tua, dan kalau bisa diajak gurunya juga selaras gitu ya. Betul. Dengan aturan itu ya. Intinya untuk membentuk imun anak sehingga dia punya self control. Kalau dia mau main handphone, batasannya ada berapa lama saya harus melakukan apa dulu gitu ya. Efeknya apa gitu ya. Jadi ada aturan ya Pak. Ya, dan yang paling penting adalah kadang-kadang orang tua ini mengerti handphone itu nggak bagus, tapi dia nggak tahu cara mengontrolnya. Nah, itu yang Ibu sebutkan tadi, ada aplikasi itu juga mungkin kita perlu explore ya. Nggak banyak orang tua yang tahu loh ada aplikasi yang bisa mengontrol handphone itu. Penting itu. Ya. Iya, aplikasi yang harus dijaga itu ya. Iya. Mungkin Bu Irin bisa yang mau ditanyakan hasil pengamatannya. Kalau untuk di PAUD selama ini saya mengajar, mungkin kalau untuk masalah handphone itu kan karena PAUD emang masih anak-anak ya Bu, jadi belum emang nggak ada bawa handphone gitu kan. Cuman ada beberapa murid saya sih kalau dalam belajar itu kadang kalau menurut mamahnya, kalau aku lihat di sekolah itu dia anaknya agak pendiam gitu, kayak kalau anak-anak sekarang bilang introvert gitu ya, gitu introvert. Tapi kalau aku bilang, aku tanya di rumahnya apa seperti ini juga gitu. Terus ternyata kata mamanya, enggak, ternyata di rumah tuh dia happy gitu, banyak cerita, banyak ngobrol gitu kan. Maka aku bilang, ini kenapa anakku ini ya? Jadi sempat agak cara pendekatannya itu bagaimana gitu, seperti buat anak seperti itu gitu Bu Nisa. Yang tuh yang pengen saya tanyakan ya. Ya, ya namanya anak-anak ya, perkembangannya pastinya kan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang butuh stimulasi yang lebih banyak gitu. Biasanya seperti itu kan, apalagi usia-usia PAUD itu adalah usia-usia bermain, ya kan? Usia-usia pembentukan karakter di mana semua aktivitasnya itu harus dilibatkan gitu ya, baik proses pendengarannya, penglihatannya, motorik, psikomotoriknya, segala macamnya. Nah, kalaupun seandainya dia memang anaknya tipe pendiam, dilihat dulu tipikalnya. Apakah memang bawaannya memang pendiam, atau memang dia ada sesuatu yang masih yang perlu harus dilatih komunikasinya. Itu harus diobservasi lebih dalam juga sih sebenarnya gitu ya. Tapi yang pastinya anak itu setiap anak itu perkembangannya berbeda-beda. Jadi tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru ya mendamping saja, memberikan stimulasi sebanyak-banyak. Karena kita nggak tahu nih kedepannya anak kita tuh insight-nya itu munculnya kapan gitu. Ada yang memang dia tipikalnya modelnya dengerin dulu, dia kumpulin dulu semua informasi-informasi yang didapat, baru akhirnya bisa dikeluarkan gitu ya. Komunikasi, bentuk komunikasinya. Jadi pengumpulan informasi dulu, kemudian kalau udah penuh di otaknya, kemudian diolah
baru dia bisa ngobrol. Ataupun memang dia butuh waktu buat beradaptasi. Kita bilangnya adaptasi awal. Ada anak yang adaptasi awalnya itu cepet, tapi ada juga yang butuh proses. Beda-beda sih setiap anak itu perkembangannya. Tapi yang pasti setiap anak pasti istimewa. Istimewa dengan karakternya. Sama kayak kita juga punya anak pendiam ya Kak. Cuma awalnya kita khawatir ini anak kok nggak gaul segala macam. Tapi memang itu tipikal. Dan anak pendiam bukan berarti dia bukan tidak bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Kalau benar-benar kita latih sedemikian, kita dampingi, insya Allah semua potensinya akan lebih banyak bermunculan lagi nantinya. Seperti itu. Jadi memang butuh sabaran, butuh juga ruang buat anak kita buat mengeksplor perasaannya, apa yang difikirkannya, lebih banyak bertanya mengenai apa yang dirasa, apa yang difikirkan. Kemudian kita biasanya harus lebih ekspresif menghadapi anak-anak yang pendiam. Kalau kitanya diem, anak kita juga pasti ikut diam. Atau bisa juga anak pendiam itu bisa jadi karena kitanya yang kebanyakan ngomong. Saya mau ngomong Bu, gitu. Tapi dia nggak enak buat mengungkapkannya. Itu juga bisa, gitu. Jadi memang harus benar-benar ditelaah dulu, diobservasi dulu. Ini kenapa anak saya begini. Gitu. Jadi ada yang namanya kita bisa lewat observasi, bisa juga dengan screening test, atau kita ajak ngobrol aja. Biasanya kalau anak-anak yang cepat adaptasinya, dia mau terbuka seperti itu. Siap Bu, siap. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Sama-sama Ibu. Ini pengalaman ya, bukan berarti saya tahu. Biasanya pengalaman yang pernah saya lakukan tuh begitu. Saya dulu ingat gitu punya murid anaknya pendiam banget sekali ngomong dia ngomong begini, sekolahnya nggak keren gitu. Padahal sebenarnya dia cuma butuh waktu buat didengarkan gitu. Setelah kita ajak komunikasi, alhamdulillah tuh anaknya akhirnya mau terbuka, bahkan kemampuannya luar biasa gitu. Karena dia menganggap itu suka menyendiri. Memang tipikalnya begitu, tipikalnya memang dia melihat dulu lingkungan di sekitarnya. Kemudian dia merasa nyaman dulu gitu. Biasanya kalau anak-anak yang adaptasinya cukup lama nih gitu ya, loadingnya cukup lama, butuh pemanasan yang lebih intens gitu ya. Biasanya ya itu tadi gitu ya, butuh waktu gitu buat mengenalnya lebih dekat lagi. Gitu. Kalaupun seandainya kita orang tua gitu, kok ngadepin anak pendiam gimana ya Bu Nisa gitu. Ya kita biasanya sih memang butuh orang lain buat membantu mengkomunikasikannya seperti itu. Jadi nanti ada jembatan. Siap Bu, siap. Terima kasih untuk jadi penjelasannya. Untuk tipe anak seperti itu kita kasih ruang sambil kita amati, lalu kita tetap komunikasi sehingga kita mengenal dia maunya apa ya, dan terbuka ya. Dan jangan ada justifikasi. Jangan pernah sekali-kali kita menjustifikasi anak-anak kita. Karena ya itu tadi, kalau saya sebagai seorang ibu benar-benar menjaga sekali gitu ya ucapan. Jangan pernah sekali-kali kita ngomong, ini anak kayaknya bodoh nih, ini anak nih kayaknya nakal nih. Yang terjadi memang seperti itu akhirnya. Tapi kalau kita selalu, karena kan ucapan itu nantinya akan menjadi sebuah doa. Apalagi peranan guru tuh luar biasa sekali ya. Kita guru bukan hanya sekedar mengajar, tapi kita juga mendidik. Makanya omongan itu juga harus benar-benar harus kita jaga sekali sama anak kita. Kalaupun seandainya anak kita misalnya mengalami hambatan, katakan saja memang belum waktunya, kemudian masih butuh proses gitu. Seperti itu. Makanya saya suka sedih kalau misalnya ada yang melihat ini anak ini autis, ini anak ini ADHD gitu. Nggak segampang itu sebenarnya kita dalam menilai seseorang. Ada sebuah assessment yang memang harus diberlakukan terlebih dahulu ke anak-anak tersebut gitu ya. Bahkan serangkaian alat tesnya sangat panjang ya, dan bahkan yang mengumpulkan itu harus orang-orang yang benar-benar ahli gitu. Makanya kita sebagai pendidik benar-benar harus dijaga juga tuh omongan gitu ya, betul ucapannya. Karena apalagi kita sebagai pendidik ya, omongan itu doa. Waduh, apa jadinya kebayang kalau sebuah omongan dari guru kita gitu ya, itu kan pastinya nantinya akan membekas sepanjang hayatnya. Kata Bu Guru, saya karena lebih sering didengar Bu. Iya, saya anak nakal, ya udah saya anak nakal aja, orang kata Bu Guru misalnya, atau orang kata ayah saya nakal, ya udah saya nakal aja. Jadi
mereka biasanya mempresentasikan sikap itu sesuai dengan perkataan yang ada di lingkungannya. Jangan fonis ya. Betul, jangan pernah sekali-kali fonis. Bilang aja kalau misalnya anak kita kurang gitu ya, oh ya Allah berarti nih anak nih butuh banyak yang harus kita doakan untuk anak ini, butuh perhatian daripada kita hanya sekedar betul Pak fonis gitu. Itu nanti akan menjadi stigma. Salah satu saya ingat gitu sebuah cerita gitu, kisah nyata juga gitu ya. Ada anak gitu, dia benar-benar tidak dilirik sama sekali sama sekolahnya. Bahkan orang tuanya menganggap ya anak saya bodoh. Gurunya juga mengatakan anak saya bodoh. Sampai dia ketemu satu guru yang cuma memberikan kesempatan ke dia, ayo ibu yakin kamu bisa, tunjukin. Langsung sejak itu dia merasa bahwa guru itu satu-satunya ya yang mempercayai saya, yang mensupport saya, dia tunjukkan benar luar biasa. Alhamdulillah. Bayangin Pak, dia akhirnya mendapatkan kuliah di kedokteran, diterima di dokter. Ketika ketemu si guru sama gurunya itu, si anak itu cuma ngomong gitu. Guru itu juga nggak nyangka, cuma ngomong sebatas kamu pasti bisa, tunjukkan gitu ya potensi kamu. Si anak itu datang ke gurunya itu mengucapkan terima kasih Ibu, makasih ya Bu atas omongan Ibu. Ini menjadi sesuatu hal yang membuat saya akhirnya bisa menjadi orang. Saya bisa mewujudkan cita-cita. Kebayang dong Pak, Bu, kalau misalnya kita ketemu gitu ya sama murid kita, kemudian kita pernah mengucapkan sebuah perkataan yang benar-benar itu menyinggungnya, apa jadinya? Saya jadi preman gara-gara doanya Bapak nih. Nauzubillah zalik gitu ya. Jangan sampai seperti itu juga gitu. Kayak luar biasa sekali sebenarnya. Apalagi Masya Allah kita punya peranan yang sangat luar biasa gitu ya, mendampingi anak-anak kita. Kalaupun seandainya anak kita sukses Bapak dan Ibu, kalau saya meyakininya pahalanya itu loh yang akan mengalir gitu. Makanya kita mau jadi pendidik yang mau seperti apa gitu, yang akan selalu diingat oleh murid-murid kita. Insya Allah ya. Oke. Ya, oke. Kalau Mbak Ulan ada yang bisa di-sharing dari sekolahnya? Makasih Mas Budi. Ada sih Bu Nisa, tapi kasusnya adalah tentang tumbuh kembang ya Bu Nisa. Kalau anak-anak usia dini itu masuk dengan batas usia yang sudah kita tetapkan. Tapi berjalannya waktu, dikala kita sudah masuk ke proses KBM, anak satu ini tidak bisa duduk tenang dari mulai start masuk terus muter, dan dia bisa diam, duduk tenang, dan tidak duduk tenang juga, diberikan makan. Jadi tas itu bekalnya banyak dibanding anak yang lain. Nah, di situ pertanyaan saya itu, gimana kita cara mendidiknya? Sedangkan anak lainnya lebih banyak jumlahnya dibanding dia yang hanya satu orang. Nggak bisa diem, naik tangga bahaya kan? Jadi kita yang ngajar ke sini, yang ngajar ke sana. Bagaimana nih? Kok ya mamanya nggak ada keterbukaan. Bu, anak saya ini khusus nih. Jadi harus bagaimana? Sedangkan kita ilmunya hanya ilmu mendidik ya, bukan memberikan terapi. Nah, itu kasus seperti itu gimana Bu Nisa? Silakan Bu Nisa. Balik lagi ke awal, memang perkembangan anak berbeda-beda ya. Pastinya dari berbeda-beda itu dibutuhkan yang namanya assessment gitu ya. Jadi memang harus diobservasi dulu gitu ya, terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak kita. Ada yang namanya kalau di dalam sebuah tes itu ada tes kepatuhan sekolah. Ada kemampuan-kemampuan yang sudah muncul apa aja nih, yang belum muncul apa gitu. Kalau yang belum muncul itu biasanya berarti tandanya kita memberikan pendekatan stimulasi yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Biasanya kalau anak-anak yang seperti itu biasanya ada intervensi khususnya gitu, ada penanganan khususnya, ada intervensi khususnya, dan itu memang ahlinya yang memberikan pendekatan terhadap anak itu. Jadi intervensinya sama ahlinya, seperti itu Ibu. Nanti dari hasil asesmen itu nanti keluar tuh hasilnya.
Dari hasilnya itu nanti langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ke anak tersebut gitu. Biasanya kalau para psikolog tuh memberikan uraiannya, kemudian memberikan rekomendasinya, kemudian memberikan beberapa langkah-langkah apa yang harus dihadapi untuk anak tersebut, baik gurunya, baik orang tuanya, seperti itu. Jadi nanti ada intervensi yang terstruktur dalam menangani anak-anak tersebut, seperti itu. Sebenarnya sih bagus juga ya kalau kita sering discuss sama psikolog, sama yang lebih ahlinya, atau sama guru gitu ya, ketika kita merasa feeling seorang ibu kan biasanya ini ya, jalan ya, ini kayaknya ada yang belum berkembang nih, ini kayaknya ada yang masih terhambat nih gitu. Makanya pentingnya keterbukaan dalam mengkomunikasikan ke anak kita seperti itu, karena kita nggak bisa sendiri gitu ya, kita butuh orang lain yang bisa membantu dalam membantu menyelesaikan perkembangan anak-anak kita, seperti itu. Jadi butuh yang namanya keterlibatan baik orang tuanya, baik pihak sekolah gitu, baik orang-orang yang mengasuh anak kita tersebut, seperti itu. Jadi pentingnya bekerja sama seperti itu. Keterbukaan. Kalau anak kita mau berhasil, mau sukses, yaitu tadi kenapa saya benar-benar pentingnya ilmu itu seperti itu gitu. Kita memang harus terus belajar menjadi orang tua, menjadi guru, buat mendampingi anak-anak kita, karena ya itu tadi, setiap hambatan itu pasti penanganannya juga berbeda-beda. Walaupun ada kesamaan, tapi biasanya intervensi yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan anak kita. Nggak bisa sama rata juga, misalnya anak ini kok udah bisa ini, anak saya kok belum gitu. Itu kenapanya juga kita harus mencari tahu juga. Itu bukan berarti akhirnya kita pasrah begitu saja. Ketika anak misalnya usia 3 tahun belum bisa bicara gitu, bukan berarti kita hanya mendiamkan, tapi benar-benar itu sudah merupakan hal intervensi yang harus kita lakukan. Cari pertolongan, cari bantuan, seperti itu. Jadi jangan menutup diri. Semakin kita menutup diri, ya udah, biasanya kita akan lebih sulit lagi dalam menghadapi. Karena perkembangan itu kan percepatan ya. Kalau ada perkembangan yang tertinggal ataupun yang terlewatkan, itu juga bisa menjadi gangguan nantinya dalam proses belajarnya, menghambatnya. Kayak misalnya anaknya sulit konsentrasi gitu, ditelusuri, oh ternyata dulunya ada perkembangan yang ada yang terlewati gitu, seperti merangkakkan, seperti itu, tiba-tiba dia langsung berdiri, langsung berjalan, seperti itu. Itu harus kita lakukan assessment terlebih dahulu. Sebenarnya itu lebih memudahkan kita sebenarnya sebagai orang tua gitu ya, kalau anak kita ditangani oleh orang yang lebih ahlinya, seperti itu. Jadi intinya kita harus mengenali kalau ini perilakunya berbeda dan segera mencari orang atau pihak pertolongan ya. Ya itu nggak banyak orang gitu tuh ya, sadar kalau oke, saya butuh pertolongan. Kadang-kadang semua orang cuma berpikir ini normal aja gitu ya. Menutup diri bahwa anak saya normal gitu, menurut Mas Budi. Iya betul, karena memang terkadang nggak semua orang tua siap sih menerima kekurangan anak kita. Iya. Betul, nggak semua orang siap. Pastinya butuh proses ya, proses pembelajaran buat menerima itu semua. Dan boleh Mas Budi? Ya. Bedanya psikiater dan psikolog itu? Iya. Jadi kita ibu-ibu orang biar lebih paham. Iya. Yang saya pahami ya, psikolog maupun psikiater itu memang dari lulusan kedokteran. Gitu. Jadi memang ada fak-fak di bagian kedokteran gitu ya. Ada jurusan di kedokteran yang jurusan memang bagian menangani bagian kejiwaan, dan intervensinya lewat pendekatannya biasanya kalau psikiater itu secara medis, dilihat dari sistem kerja otaknya. Oh, anak ini mengalami kecemasan, biasanya itu karena dilihat dari salah satunya adalah dari sistem kerja otak gitu. Intervensinya juga berbeda-beda, walaupun
masih dalam satu kaitan kerjasama sebenarnya, saling berkolaborasi. Kalau psikolog biasanya intervensinya yaitu tadi lewat advice, nasihat, motivasi, ataupun misalnya terapi, itu biasanya dilakukan oleh para psikolog. Tapi kalau psikiater itu biasanya intervensinya lebih ke arah medis, betul. Medis ya. Lebih ke arah medis ya. Iya betul. Tapi mereka saling berkolaborasi seperti itu. Terima kasih Bu Dan Nisa. biasanya kalau di rumah sakit itu yang saya ketahui lewat itu dulu ya Kak, dokter anak dulu ya. Enggak juga ya. Tergantung dari. Kalau memang enggak secara jiwaan dia langsung Ke bagian dokter psikiatri. Baik. Baik, terima kasih Mas Budi. Ya, kita tadi udah ngebahas beberapa topik ya, mulai dari keseimbangan adaptasi anak, kemudian perilaku anak tentang gadget, lalu juga ada perilaku anak dia di sekolah yang berbeda, yang aktif. Yang aktif ya. Tapi ada beberapa kasus tadi yang saya sampaikan di sini kayaknya belum tercover nih, kayak pergaulan bebas, narkoba, kemudian bullying ya. Jadi ini juga sangat relevan ya. Itu gimana kita menyikapinya, Bu Nisa? Ya, jadi kasus-kasus ini memang menjadi sebuah perhatian bersama gitu yang harus bisa kita kerjakan bersama-sama gitu. Tidak bisa intervensinya nggak bisa sendiri gitu. Kita pasti membutuhkan kerjasama dari pihak keluarga, sekolah, masyarakat seperti itu. Yang pastinya dari keluarga itu tadi gitu ya, peran ayah ibunya harus hadir. Itu jangan sampai salah satunya yang hadir, karena yang namanya mendidik anak itu nggak bisa sendiri, betul ya, kayak kita sepakat gitu ya. Karena yang namanya mendidik anak itu pola pengasuhannya itu tetap harus dua-duanya terlibat. Ayah memiliki peranan dalam membentuk task komitmen, tanggung jawab, pengambilan keputusan. Perannya ibu yaitu tadi mendidiknya bagaimana cara mengelola emosi yang baik, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana caranya bersosialisasi. Itu didapat dari peran ibu. Bayangin kalau misalnya itu tidak didapatkan dari salah satunya, pastinya ada ketimpangan. Nah, ketimpangan itu makanya sering banyak terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial itu didapat dari mana? Dari ketimpangan peran dari ayah ibunya. Makanya betul yang dikatakan oleh Pak Wirda bahwa semua orang tua itu harus terlibat, baik ayahnya, baik ibunya. Didapat dari mana? Itu tadi, dari hubungan yang harmonis antara ayah dengan ibunya. Kalau kita misalnya slack sama pasangan kita, gimana caranya deh supaya slacknya itu diminimalisir gitu. Kemudian bagaimana caranya ketika di depan anak kita bersikap romantis misalnya, bersikap baik. Ibunya membanggakan ayahnya, ayahnya membanggakan ibu. Itu juga membantu dalam menstabilkan emosinya. Kalau anaknya tenang, ya ketenangan itu juga didapat dari mana? Dari ibunya. Bahagia itu juga dapat dari mana? Dari ibunya. Kalau anaknya mau bahagia, bahagiakan dulu ibunya. Betul yang tadi katakan Pak Wirda bahwa kalau ibunya bahagia, sudah otomatis yang mendampinginya berapa jam kan lebih lama ibunya. Makanya kalau anak kita mau bahagia, mau tenangkan dulu ibunya, bahagiakan dulu ibunya. Kalau ibunya tenang, biasanya ketika mendampingi anak-anaknya jauh lebih senang gitu ya, jauh lebih terbuka. Makanya kalau saya selalu menyampaikan ke sesama para ibu, Bu, bahagiakan diri kita dulu yuk Bu, makan es krim kayak gitu ya, sebelum ketemu sama anak gitu ya. Me time dulu kayak gitu ya, sekedar makan es krim gitu, minta duitnya aja Bu sama bapaknya buat beli es krim gitu misalnya, kalau bapaknya sibuk gitu ya. Atau misalnya sama juga bapaknya itu juga sebenarnya si bapak itu, saya yakin bapak itu juga kepengen gitu ya bisa dekat sama, tapi terkadang bapak itu nggak tahu ilmunya bagaimana mendekati anaknya. Makanya parenting ayah ini sekarang udah lebih banyak, apalagi sekarang
zaman sekarang tuh saya lebih banyak melihat para ayah ini banyak yang turun juga melihat fenomena. Coba deh lihat parenting udah ada di mana-mana kan, gitu. Sama awalnya Bunisa nih susah nih, suami saya mau saya ikut parenting saya melulu gitu, nggak apa-apa Bu gitu ya. Ibu dapet teorinya, tapi ketika sampai rumah dikomunikasikan kayak ya tadi nih bla 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 seperti ini. Saya yakin kok para ayah juga sebenarnya peduli sama anaknya, cuman nggak tahu aja gitu caranya harus mulai dari mana gitu, karena pola pengasuhan yang dulu kita dapetin ya Pak ya, lebih ke patrilinear itu tadi, patriarki itu tadi gitu ya. Jadi semua kalau tugasnya mendidik ya ibu gitu, ayah tugasnya mendidik. Tapi kalau sekarang sih sudah berubah gitu, insya Allah para ayah juga lebih banyak terbuka sekarang ini kalau saya melihat. Buktinya ada acara-acara parenting yang memang ayah juga sudah mulai concern dengan pendidikan anak-anak. Jadi dari keluarga dikuatkan mentalnya, terutama konsep dirinya, kemudian penghargaan dirinya, kemudian terkait dengan kontrol dirinya juga gitu ya, konsep diri, kemudian pemahaman tentang tentang dirinya, potensinya, segala macamnya. Kembalikan lagi bahwa kesehatan mental itu memang terbentuknya dari keluarga, itu paling utama sekali gitu. Kita nggak bisa mengharapkan dari manapun kalau orang tuanya sendiri nggak terlibat gitu. Pokoknya peranan orang tua itu amat sangat penting. Kedua sekolah gitu ya. Kita memang butuh kerjasama sekali sekolah gitu ya. Terbukalah dengan sekolah gitu ya. Terbukalah dengan dengan komunikasi dengan para gurunya gitu ya, apapun gitu, karena kita sama-sama mendampingi anak-anak kita gitu ya, mendidik anak-anak kita gitu ya. Kalau kita tidak bisa bekerja dengan baik gitu ya di sekolah gitu, bagaimana gitu kita bisa mendampingi anak-anak kita, karena semuanya harus saling terlibat. Kemudian lingkungan sekitar, tetangga, masyarakat gitu ya harus saling peduli gitu, karena pengawasan itu juga didapat dari manapun gitu ya. Jadi semuanya terlibat gitu, semuanya saling kompak gitu ya. Bahkan kita teringat tuh zaman dulu, masya Allah luar biasa sekali ya, kekeluargaannya tuh luar biasa gitu. Saya teringat itu waktu saya masih kecil tahun 1988 itu ngariung gitu, para tetangga gitu ya, pada tukeran lauk pauk gitu ya. Itu satu sama lain saling menjaga gitu ya. Jadi menjaga anak-anak kita gitu ya, bukan hanya anak pribadi tapi juga anak lingkungan gitu ya, bahwa ini semua juga bagian menjadi anak kita yang memang sama-sama kita dampingi. Makanya perannya kita bermasyarakat itu seperti itu ya, saling menjaga. Misalnya gini, saling mengawasi gitu. Bahkan satu sama lain bisa jadi manggilnya dulu ayah ibu juga gitu, padahal sebenarnya kayak saya punya temen gitu ya, saya manggil mama papanya mama papa, terus teman saya manggil saya orang tua saya manggilnya umi abi misalnya, seperti itu. Jadi semuanya saling terlibat, saling menjaga, itu luar biasa. Makanya pentingnya kita mencari lingkungan tuh seperti itu gitu kan ya, menjaga lingkungan kita gitu ya. Jadi semuanya terlibat. Insya Allah kalau semuanya saling bekerja sama gitu ya, keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, semua saling menjaga. Apalagi di daerah Kodawi ini, kalau kitanya semuanya terjun turut mengawasi anak-anak kita, saya yakin gitu kenakalan itu pastinya akan bisa diminimalisir. Kompak, sebenarnya kita butuh kekompakan, butuh keguyuban gitu ya, seperti itu. Ya menjadi PR kita bersama, insya Allah sih kalau sama-sama peduli dulu aja gitu. Kalau kita sama-sama peduli, insya Allah pasti akan mudahkan. Jadi menarik ya topik ini, kalau dibilang sangat panjang ada. Tiap perilaku itu pasti ada asap muasatnya. Jadi karena Bu Nisa sama Pak Wirda kita sudah kenalkan ya sebagai orang yang mengerti, atau bisa dibilang pihak yang bisa dituju kalau ada yang meminta pertolongan gitu ya. Boleh nggak nanti sobat podcast atau keluarga di Kodau kalau mau berkonsultasi gitu ke Bu Nisa sama Pak Wirda? Boleh, dengan senang hati ya Kak. Dengan senang hati. Ya. Karena ini menjadi bagian dari
proses kebermanfaatan ya. Bapak dan Ibu kita sebagai punya tanggung jawab bersama gitu ya. Untuk tetap terus melakukan kebaikan, mungkin salah satu kebaikan yang bisa kami lakukan, nggak bisa ngasih banyak-banyak buat kodam. Paling ya itu tadi gitu ya, kalau ada anak-anak yang butuh didengarkan, ayo kami siap untuk mendengarkan, seperti itu. Memang kita butuh nih. Ya, tapi bukan berarti kami gitu ya, saya suami saya merasa bahwa so tahu atau Bapak tidak gitu ya. Kami jujur gitu ya, kami juga masih belajar menjadi orang tua, sama-sama sharing, sama-sama berbagi ilmu, karena kami berdua yakin gitu ya bahwa mendidik anak itu kita bukan sekedar mendidik anak, tapi ada peranan di mana kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah Allah pasti akan memudahkan kita juga dalam mendidik anak-anak kita. Kita nggak tahu kebaikan mana yang nantinya akan kita bisa rasakan gitu ya buat anak kita, keberkahan itu tadi gitu ya. Paling itu yang bisa kami lakukan gitu ya. Hal-hal kecil gitu ya, semoga bisa membersamai buat kita semuanya. Ya. Terima kasih kepada Bu Rini, Pak Idris, Pak Wirda, Bu Nisa. Saya kembalikan lagi ke Bu Ulas. Baik, terima kasih Mas Budi. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir dan berkenan mengisi acara di episode kita kali ini. Episode kesehatan mental atau mental health yang telah dibawakan atau pemaparannya tadi oleh Ibu Nisa dan Bapak Ade. Kepada pemirsa yang setia selalu menonton acara kami, tetap berikan dukungan kepada kami agar kami senantiasa semangat untuk menyajikan tontonan-tontonan yang kreatif, edukatif, dan inspiratif. Tetap berikan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman semuanya agar kita selalu tampil di hadapan semuanya untuk kebaikan bersama. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.